Jadilah seperti gunung. Jangan biarkan apapun mengganggu kedamaian batinmu. Dan agar kedamaian kita tidak terganggu, bangunlah dengan firman-Nya. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran kamu sekalian, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, Renungan Harian HKBP Resort Sutoyo, Kamis 20 Juni 2024, tertulis di Yohanes 16 ayat 33, demikian dikatakan, "Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia." Dalam bahasa Batak dikatakan, "Asa mardame hamu di bagasan au, ubay nahuatahon akai tuhamu. Hapor suhodo jabarmuna di portibion, alai posma rohamuna, nungata luhubain portibion." Demikianlah firman Tuhan. Anda tentu sependapat bahwa damai sejahtera adalah hal yang dirindukan semua orang di muka bumi ini. Segala cara ditempuh demi damai, diperoleh dalam kehidupan pribadi, baik keluarga, bahkan antar negara. Sebab itu, konselor tak pernah sepi, diplomat selalu sibuk, dan pasukan perdamaian masih saja dibentuk hingga hari ini. Sebagai orang Kristiani, seberapa sering Anda mengalami damai sejahtera? Jika damai sejahtera adalah buah Roh Kudus yang diam di dalam kita, seperti yang tertulis di Galatia 5 ayat 22, bukankah seharusnya kita mengalaminya setiap hari? Namun hidup kita ini ibarat penumpang pesawat yang mengalami kecemasan hebat ketika pesawat yang ditumpanginya mengalami turbulensi. Karena mereka membayangkan akan terjadi bencana atau mereka menganggap bahwa turbulensi adalah suatu petanda bahwa pesawat akan jatuh. Padahal faktanya pesawat sudah dirancang dapat mengatasi kejadian turbulensi, dan yang terutama pesawat sudah pasti harus diterbangkan oleh pilot yang profesional yang sudah tahu pasti apa yang harus dia lakukan untuk menangani hal-hal tersebut. Sesungguhnya sebagai penumpang kita perlu memahami dan mencari tahu tentang pengetahuan yang mengenai penerbangan pesawat seperti turbulensi. Sebab dengan mengerti akan mengurangi kecemasan kita yang berlebihan. Dalam dunia yang kita tempati ini bagaikan turbulensi yang menimpa pesawat. Penuh dengan pergumulan yang menimbulkan ketidakpastian dan rasa tidak aman sehingga kita cenderung menjalani hari dengan perasaan takut dan jauh dari rasa damai sejahtera. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita hari ini merupakan peringatan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya bahwa mereka juga akan menghadapi masalah besar dalam pemberitaan firman. Lebih tepatnya, mereka akan menderita penganiayaan. Oleh karena itu, Yesus tidak mengajar murid-muridnya bagaimana cara menghadapi, menghindari, atau melarikan diri dari masalah. Tetapi bagaimana mereka mampu mengatasi masalah dengan memandang dan berharap kepadanya. Yesus mengajarkan kepada muridnya dan juga kepada kita semua agar selalu memahami firman-Nya dan menempatkan harapan kita kepada Yesus yang ibarat pilot handal yang paham betul bagaimana mengatasi turbulensi kehidupan ini. Maka ketakutan kita akan lenyap. Hidup memang berat, tetapi bukan saatnya bagi kita untuk meratapi hari-hari yang ada dengan perasaan tidak berdaya. Kita harus yakin dan percaya bahwa bersama dengan Tuhan kita akan mengalami kasih, sukacita dan damai-Nya di dalam dunia ini. Dia telah mengalahkan dunia sehingga Dia pun dapat mengerti perasaan kita dan hendak membantu kita dalam menghadapi rintangan yang sering sekali mematahkan semangat kita. Dan dengan hadirnya yang nyata dalam kehidupan kita melalui bimbingan Roh-Nya, kita akan menatap, melangkah bersama dengannya, menatap masa depan kita, dan mendapatkan ketenteraman sehingga kita dapat fokus melayani Dia, menjalani peranan kita untuk menjadi saksi Kristus di dunia yang penuh dengan gelap ini.
Dia tetap akan selalu bersama dengan kita. Percayalah. Amin, kita berdoa. Sungguh Tuhan, hanya bersama dengan Engkau kami dapat mengalami kasih, sukacita dan damai sejahtera. Oleh karena itu, berilah hati yang setia kepada kami untuk melakukan kehendak-Mu, agar setiap kehidupan kami penuh dengan berkat-Mu Tuhan. Dengan kuasa-Mu berilah kemampuan bagi kami untuk menghadapi setiap persoalan hidup, beban dan tanggung jawab kami, agar kami menjadi pemegang kemenangan dalam kerajaan-Mu kelak. Berkati setiap aktivitas kami hari ini, agar tetap menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, dalam kesempatan untuk menyampaikan renungan Tuhan hari ini, saya Pendeta Sri Dewi Panjaitan undur diri dalam pelayanan renungan harian HKBP Sutoyo ke depannya, dikarenakan mulai tanggal 23 Juni 2024, saya sudah dipindah tugas melayani di gereja HKBP Pasar Rebo. Jika ada pelayanan saya dalam penyajian renungan harian selama ini, kami sangat memohon agar dimaafkan. Dan kiranya biarlah setiap pelayanan yang telah saya sampaikan menjadi berkat bagi kita semua. Dan tentunya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Selamat beraktivitas bagi kita semua. Salam sehat, Tuhan memberkati.